Ayo tafsirnya dibaca sedikit, satu ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat aja pendek kok. Halaman 27. Ayat 188, Pak. 188. Ya, benar 127 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat pendek ya. Wala ta'kulu. Betul itu ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wal wasbi wa tudlu biha ila hukami ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil izni wa antum ta'lamun. Udah, satu ayat itu aja. Nah, masalah gosok ini dijelaskan ya, disinggung di sini ya. Wala ta'kulu, dan janganlah kamu sekalian makan amwalakum, harta kamu sekalian, bainakum, di antara kamu sekalian. Aila ya'kulu, artinya janganlah makan ba'dukum, sebagian dari kamu sekalian, malan harta, ba'din, dari sebagian. Yang enggak boleh dimakan harta di antara kamu sekalian itu apa? Bil batili, dengan cara yang batil. Al haram, artinya harta yang haram. Syar'an, secara syara', secara hukum agama Islam itu enggak boleh dimakan. Apa yang harta yang enggak boleh dimakan, yang haram secara syara'? Kasariqati, seperti harta yang dihasilkan dari mencuri. Kasariqati, seperti mencuri. Wal ghosbi, dan gosok. Harta yang gosok itu ya oleh Imam Suyuti ternyata dibahas. Ya, gosok memakai benda harta milik orang lain tanpa izin. Itu haram kalau menurut Imam Suyuti, itu haram. Hanya Imam Suyuti kan nggak menjelaskan gosok ini mungkin yang dimakan. Ini di sini kan yang dimakan. Gosok yang dimakan menurut Imam Suyuti hukumnya haram. Kalau yang dipakai, yang nggak dimakan. Kalian pakai sendal temanmu tanpa izin, itu kan sama gosoknya. Sama, tapi dikembalikan. Nah, itu biasanya di kalangan pesantren. Nah, itu boleh ya. Di kalangan pesantren itu boleh. Itu biasanya terbatas pada sendal atau kalau setrikaan. Ya, barang yang tidak berkurang kalau dipakai, digosok. Itu di lingkungan pesantren. Biasanya umumnya itu sendal. Itu boleh. Tapi kalau dipakai misalkan pasta gigi atau pengharum badan, pewangi, itu kan berkurang. Nah, itu haram kalau kita merujuk di tafsir Jalalain ini. Menurut Imam Suyuti, barang gosok itu hukumnya haram. Hati-hati ya. Kalian kalau mandi pakai sabun temenmu ya izin dulu lah. Kalau menurut Imam Suyuti di tafsir Jalalain itu hukumnya haram. Karena apa? Itu berkurang. Gosok ternyata ada juga. Wa tudlu, dan janganlah menjatuhkan. Wa tudlu, dan janganlah menjatuhkan. Ai bimakna wala tudlu, dan janganlah kalian menjatuhkan semua. Tulku artinya menjatuhkan, biha dengan hartamu. Ai bi hukumutiha, artinya dengan hukum hartamu. Ai bil amwali, atau
dengan hartamu riswatan ai bil amwali riswatan atau dengan harta hasil korupsi. Nyogok itu sama ya, korupsi ya. Riswah itu ar-rosi wal murtasi itu riswah. Hadisnya bagaimana? Ar-rosi wal murtasi finnar itu termasuk riswah, nyogok. Ya. Riswah. Ilal hukami terhadap hukum-hukum agama Islam. Litakulu untuk dimakan bitabahakumi dengan lapor kepada ahli hukum. Jadi kalau kalian mendapatkan hadiah ya, itu bitabahakumi itu lapor kepada ahli hukum. Kalau kalian mendapatkan hadiah itu kan bisa masuk ke apa? Kalau hukum KPK itu tahu nggak? Kalian mengikuti nggak hukum KPK? Pejabat negara ya, mendapatkan hadiah, namanya apa? Gratifikasi, bukan korupsi. Misalkan seorang pejabat negara ya, ada kontraktor telah menjalankan sukses pekerjaannya dengan baik, akhirnya memberikan hadiah kepada pejabatnya. Nah, itu menurut Quran sendiri diatur. Di sini harus lapor kepada ahli hukum. Di sini apa di Quran disebutkannya? Nah, karena kepada ahli hukum. Di sini apa nama mana nih? Kok hilang? Mana tadi? Bit menurut Imam Suyuti bit tabahakumi harus lapor kepada ahli hukum. Kalau Qurannya kalian jangan menjatuhkan dengan hartamu yang batin itu ilal hukami kepada ahli hukum litakulu untuk dimakan. Artinya apa? Bitabahakumi harus lapor kepada ahli hukum. Jadi ilal hukami di sini Imam Suyuti itu menafsirkan kalian kalau mendapatkan hadiah harus lapor kepada ahli hukum. Makanya pejabat penyelenggara negara itu kalau mendapatkan hadiah itu harus dilaporkan kepada KPK. Kalau nggak dilaporkan kepada KPK nanti ditangkap KPK, itu termasuk korupsi, mendapatkan gratifikasi. Ini sesuai ajaran Quran. Jadi penyelenggara negara ini kalau sesuai hukum Quran itu udah aman. Jadi KPK, setiap pejabat negara yang mendapatkan hadiah harus lapor kepada ahli hukum, kejaksaan atau KPK. Itu sesuai dengan hukum Al-Quran ya, sesuai dengan hukum Al-Quran. Mendapatkan hadiah itu sekarang kalau kalian nggak lapor bisa ditangkap masuk penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Farikon segolongan to'ifatan artinya golongan min amwalin dari harta an-nasi manusia mutalab bisina yang dipakai bil ismi dengan dosa wa antum dan kamu sekalian ta'lamuna termasuk golongan orang yang mengetahui annakum bahwasanya kamu sekalian mubatiluna menjalankan yang batil. Jadi kalau kalian nanti menjadi pejabat negara ya, ini perhatikan di ayat ini kalian mendapatkan hadiah, kalian posisinya sebagai pejabat negara ya, itu jangan langsung kalian makan. Bisa jadi walaupun itu berupa hadiah langsung kalian makan termasuk barang haram. Kalian wajib melaporkan kepada KPK atau kejaksaan, minta fatwa. Nih saya minta hadiah, ini boleh nggak saya pakai? Kalau penyelenggara hukum memfatwakan boleh, baru kalian pakai. Jadi nggak boleh kalian langsung misalkan jadi bupati
kalian mendapatkan hadiah, lapor dulu ya ke KPK. Boleh enggak ini saya pakai? Boleh enggak ini saya makan? Kalau KPK menyatakan boleh, baru kalian pakai. Tapi kalau KPK atau kejaksaan menyatakan itu tidak boleh, harus disita untuk negara, kalian tidak boleh pakai. Kalau kalian tetap pakai, nanti bisa masuk penjara. Karena apa? Termasuk riswah, sogoan. Jelas ya. Nah, ini di Quran juga diatur. Makanya hati-hati kalian kalau menjadi pejabat negara itu mendapatkan sesuatu dari orang lain yang bukan hakmu secara mutlak. Nah, hati-hati. Lapor dulu, minta fatwa kepada ahli hukum di bidang hukum. Kalau di Indonesia kepada KPK atau kejaksaan, ini kalau saya mendapatkan sesuatu dari seseorang, ini halal enggak, boleh enggak saya pakai. Kalau kejaksaan menyatakan boleh, KPK menyatakan boleh, baru kalian pakai. Tapi kalau kejaksaan menyatakan tidak boleh, harus diserahkan kepada negara. Kalau kalian memakai walaupun itu kelihatannya barang halal berupa hadiah, kalian bisa terjerat undang-undang gratifikasi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil al-mizani wa bidal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahil al-mizani wa bidal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahil al-mizani wa bidal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul arsh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata diatur kan? Ya, hadiah itu diatur di Quran. 10 menit. Ya, 5 lebih 10. Gimana Pak Cacep udah mulai ngajar? Nanti habis Isya. Ngajar apa? Enggak tahu. Jago dia. Pernah pesantren, pernah di Gontor. Enggak di ini apa